Bayangkan kalian nekat beli Ferrari bekas seharga miliaran rupiah demi gengsi. Tapi pas dibawa jalan, mesinnya malah overheat kena macet dan akhirnya kalah lincah sama motor bebek Supra bapak-bapak. Ironis kan? Itulah gambaran kasar fenomena transfer bintang Eropa ke Liga Indonesia selama 1 dekade terakhir. Kita sering silau sama label mentereng ex-Chelsea atau jebolan Juventus, sampai lupa kalau mereka itu manusia biasa yang bisa syok berat sama kelembaban udara kita yang gila. Banyak dari mereka datang cuma buat jadi papan iklan berjalan untuk jualan jersey, tapi secara performa cuma jadi turis bergaji sultan yang makan gaji buta. Kenapa topik ini urgen banget kita bahas sekarang? Karena minggu ini ada anomali gila. Federico Barba, bek asing Persib, baru saja nolak tawaran balik ke Liga Italia cuma demi main lawan Persija di tanggal 11 Januari besok. Ini momen langka. Dulu pemain Eropa kesini cuma buat cari uang pensiun santai, tapi kasus Barba membuktikan tren itu sudah berubah total di tahun 2026 ini. Jadi simpan dulu euforia kalian. Di video ini kita bakal bongkar rahasia dapur manajemen yang jarang masuk berita. Kita akan bedah 7 nama besar dari Michael Essien sampai Federico Barba untuk menjawab satu misteri. Kenapa ada bintang Eropa yang cuma jadi beban finansial dan apa rahasia scouting Persib dan Persija sekarang yang bikin mereka bisa dapat pemain Eropa yang rela mati-matian buat lambang di dada. Siapkan kopi kalian, kita mulai. Dulu kita semua pernah ada di fase yang agak lugu. Waktu regulasi marquee player meledak di tahun 2017, mindset kita sederhana banget. Beli pemain ex-Premier League, otomatis tim bakal juara. Tapi realita di lapangan itu kejam guys. Coba kita putar balik waktu ke kasus Carlton Cole di Persib Bandung. Ini adalah contoh klasik dari tragedi salah beli barang mewah. Datang dengan status legenda West Ham United, ekspektasi kita dia bakal jadi monster di kotak penalti lawan. Tapi apa yang terjadi? Baru lari 15 menit di bawah matahari sore Indonesia, napasnya sudah Senin Kamis. Dia bukan malas, tapi tubuhnya syok. Cole datang tanpa pramusim yang cukup. Langsung dihajar kelembapan udara kita yang jahat banget buat orang Eropa. Ujung-ujungnya, bukan gol yang dia cetak, tapi drama. Dia malah terlibat perang dingin sama manajemen, dibilang makan gaji buta, dan akhirnya kontraknya diputus di tengah jalan. Nah, masalahnya tuh di sini. Banyak klub waktu itu terjebak sindrom asal terkenal. Mereka merekrut pemain berdasarkan halaman Wikipedia, bukan data medis atau kebutuhan taktis di lapangan. Kita lupa kalau skill dewa sekalipun bakal lenyap kalau si pemain sibuk ngalap keringat tiap 5 menit. Kasus Cole dan juga Ivan Bosniak di Persija dulu adalah bukti mahal bahwa nama besar di punggung jersey gak bisa menipu iklim tropis dan kerasnya fisik Liga Indonesia. Inilah dosa masa lalu yang bikin banyak uang miliaran terbakar percuma. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru matikan video ini karena trauma masa lalu. Karena disinilah plot twistnya. Masuk ke era 2020-an hingga 2026 sekarang, manajemen Persib dan Persija akhirnya melek. Mereka nemuin satu cheat code atau cara baru yang mengubah peta persaingan total. Namanya fungsionalitas di atas popularitas. Kalau cara lama itu ibarat kalian beli lukisan mahal cuma buat pamer di ruang tamu, strategi baru ini kayak kalian beli mesin turbo baru buat dipasang di mobil balap. Tujuannya bukan lagi wah, tapi win. Gimana caranya? Simpel tapi jenius. Mereka berhenti melihat siapa yang pernah juara Piala Dunia 10 tahun lalu. Sebaliknya, scouting mereka mulai menyisir pemain di usia emas, 28-32 tahun, yang masih jadi tulang punggung di Liga Kuda Hitam Eropa, seperti Liga Ceko, Serie B Italia, atau Bundesliga 2. Contoh paling brutal adalah Ondrej Kudela di Persija. Banyak yang kaget waktu dia datang. Kenapa? Karena dia bukan pemain buangan. Dia datang dengan status kapten Slavia Prague yang baru saja main di Liga Champions dan Liga Eropa. Bayangkan, minggu lalu dia menjaga Lionel Messi dan Romelu Lukaku, minggu depannya dia menjaga striker Liga 1. Ini adalah game changer. Pemain model begini datang bukan untuk liburan musim panas. Mereka datang membawa standar disiplin Eropa yang asli. Jadi nggak ada lagi cerita pemain asing yang datang dengan perut buncit atau minta diganti di menit ke-60 karena kepanasan. Strategi ini efektif banget karena memotong masa adaptasi. Mereka punya fisik prima dan otak taktis yang masih panas.
Inilah rahasia kenapa belakangan ini permainan Persib lewat Barba dan Persija lewat Kudela jadi jauh lebih terstruktur. Mereka nggak lagi beli poster, mereka beli mesin. Oke, kita masuk ke zona deep cuts. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pemain-pemain yang masih laku di Eropa ini mau main di plus 62? Apakah cuma karena uang? Jawabannya, koneksi orang dalam. Kalian mungkin kenal Irfan Bahdim, tapi Dalang sebenarnya adalah kakaknya, Fardy Bahdim. Dia ini agen super yang jadi jembatan tak terlihat antara Belanda dan Indonesia. Kalau kalian lihat kenapa Persib dan Persija tiba-tiba banjir pemain berbau Belanda atau naturalisasi, itu bukan kebetulan. Fardy lah yang meyakinkan mereka bahwa Liga 1 bukan kuburan karir, tapi panggung baru. Tanpa figur seperti dia, negosiasi pemain sekelas Tom Haye atau pemain keturunan lainnya mungkin cuma jadi angan-angan. Tapi strategi barang bagus ini punya risiko fatal yang konyol banget. Contoh paling tragis adalah Hanno Behrens di Persija. Secara skill Bundesliga, dia di atas rata-rata. Tapi musuh terbesarnya bukan bek lawan, melainkan bakteri. Behrens berkali-kali absen bukan karena cedera ankle, tapi karena masalah pencernaan alias sakit perut kronis. Bayangkan, klub sudah bayar miliaran, tapi pemainnya tumbang cuma karena perutnya kaget dengan makanan atau air di sini. Ini sisi gelap yang jarang dibahas. Biologis pemain Eropa itu kadang terlalu steril buat kondisi kita. Dan ironisnya lagi, mendatangkan pemain kelas dunia juga menuntut fasilitas kelas dunia. Ingat komplain Thomas Doll? Dia pernah ngamuk karena lapangan latihan Persija dianggap lebih cocok buat tempat sapi merumput daripada latihan bola. Ini adalah jebakan Batman-nya. Kalau kalian beli mobil F1 atau pemain Eropa, tapi sirkuitnya jalanan berlubang atau lapangan buruk, mobil itu bakal hancur lebih cepat. Jadi, punya bintang Eropa itu bukan cuma soal sanggup bayar gaji, tapi sanggup enggak ngasih mereka karpet merah biar nggak boncos. Jadi, apa benang merahnya? Sepak bola Indonesia sudah berevolusi. Kita sudah lulus dari fase norak, era Asian atau Kol, menuju fase profesional, era Barba atau Beltrame. Klub-klub besar seperti Persib dan Persija akhirnya sadar, nama besar di punggung tidak sepenting lambang di dada. Kejadian Federico Barba menolak pulang ke Italia demi laga derby Januari 2026 ini adalah bukti validasi terbesar. Liga kita bukan lagi sekedar tempat pensiun, tapi kompetisi yang layak diperjuangkan. Sekarang giliran kalian. Kalau kalian jadi manajer klub, kalian pilih mana? Beli satu legenda tua biar jualan jersey laku keras, atau beli 3 pemain biasa dari Liga Ceko, tapi bikin tim juara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian merasa jadi lebih pintar setelah nonton video ini, dan share ke teman nobar kalian biar debat bolanya lebih berbobot. Sampai jumpa di kick-off berikutnya. Ciao!